Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Pada video ini saya akan membahas testimoni dari seorang teman yang sudah melaksanakan tes wawancara pada hari ini. Langsung saja kita bahas percakapan di dalam Telegram ini. Alhamdulillah Pak, saya sudah selesai. Terima kasih banyak atas doanya. Jawabannya ada di YouTube atau di video YouTube Pak Agus semua. Jadi saya sudah beberapa kali membuat video yang membahas tentang wawancara ini, dan memang pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam wawancara ini saya yakin hampir sama saja dengan tahun 2018 dan juga pada tahun-tahun sesudahnya untuk tes PNS Kemenak. Jadi teman-teman tidak perlu merasa heran dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada, karena memang dari dulu juga sudah seperti itu. Oke, apa saja yang ditanyakan? Seru Pak, butuh ketenangan, kejar-kejaran dengan waktu. Nah, di sini kenapa disebutkan kejar-kejaran dengan waktu? Perlu teman-teman ketahui bahwa dari 30 menit yang diberikan pada alokasi untuk wawancara ini, itu kan selain ada pertanyaan juga ada prakteknya. Praktek membaca Al-Quran, menulis Al-Quran, sehingga kemudian jawaban dari teman-teman itu harus singkat, padat, jelas, dan tegas. Jadi teman-teman tidak perlu menjawab dengan berbelit-belit gitu. Berikan inti dari pertanyaan. Jadi jawaban inti untuk menjawab pertanyaan dari penguji. Nah, di sini disebutkan overall tidak jauh beda dengan yang dibahas di berbagai sumber YouTube. Jadi sudah familiar banget. Jadi insya Allah 80-90% udah tidak asing dengan pola pertanyaannya. Sub 1, pertanyaan tentang pandangan Anda terhadap paham radikal. Nah, di sini saya juga sudah sering sekali membahas tentang ini. Alternatif jawaban yang bisa teman-teman gunakan jika ada pertanyaan seperti ini adalah teman-teman bisa mengatakan bahwa paham radikal itu sangat berbahaya, karena paham radikal itu akan memicu perpecahan, peperangan di dalam negara ini. Kita bisa belajar dari sejarah bahwa perpecahan ataupun peperangan pada suatu negara banyak sekali yang dipicu oleh adanya paham radikal, karena paham radikal ini menghalalkan, membolehkan untuk membunuh saudaranya sesama muslim yang berbeda pemahaman dengan mereka. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana menyikapi sekte terlarang? Nah, di sini bisa kita perluas ya. Sekte di sini bisa berupa aliran-aliran ataupun paham-paham yang sesat. Misalkan seperti yang dulu pernah viral, ada Ahmadiyah, ada Syiah, dan lain sebagainya. Nah, di sini tentu saja pendekatan dialog itu menjadi pendekatan yang diutamakan, karena sekte-sekte ini juga merupakan saudara-saudara kita. Nah, dialog-dialog di sini bisa kemudian dimediasi oleh MUI. Nah, berikutnya pandangan tentang ajakan ke rumah ibadah agama lain. Nah, di sini teman-teman bisa menjawab tergantung. Jadi kalau misalkan kita diajak ke rumah ibadah agama lain dalam posisi kita sebagai seorang ASN, dalam rangka misalnya peresmian tempat ibadah tersebut, maka itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau ajakan ke rumah ibadah agama lain itu untuk beribadah sesuai ajaran mereka, nah ini tentu saja tidak boleh. Kemudian berikutnya sesi ini lebih ke bagaimana cara pandang kita menyikapi perbedaan, baik agama, budaya, pemahaman. Sub 2, praktek ngaji, baca Quran, surat pendek, aku tadi Al-Kafirun. Jadi Mas ini diminta untuk membaca surat Al-Kafirun, kemudian menulis ta'awudz, bismillah, sama ayat pendek. Kemudian berikutnya praktek penggalan bacaan sholat, aku tadi
tahiyat akhir. Jadi di sini ternyata tidak diminta untuk praktek sholat secara keseluruhan sebagaimana pada tahun 2018 dulu. Kalau dulu itu diminta untuk praktek sholat lengkap, kebanyakan sholat subuh, ternyata di sini hanya diminta untuk membaca penggalan bacaan sholat. Nah, di sini tahiyat akhir. Tadi saya mengulang 3 kali karena grogi dan prepare panitia juga kurang kondusif. Nah, teman-teman di sini jangan sampai grogi. Bagaimana cara kita mengatasi grogi pada saat kita akan diwawancarai? Jadi ketika penguji itu memberikan pertanyaan, penting bagi teman-teman untuk rileks terlebih dahulu sebelum menjawabnya. Nah, untuk rileks teman-teman bisa misalkan menghela nafas, kemudian membaca basmalah. Jadi misalkan seperti ini, teman-teman bisa istilahnya apa? Mendelay gitu untuk pertanyaan pertama. Teman-teman bisa mengatakan seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Oke Pak, saya akan mencoba pertanyaan dari Bapak. Nah, seperti itu teman-teman ya. Itu untuk supaya kita tidak grogi. Kemudian untuk pertanyaan kedua, ya ini tidak perlu diulang lagi perkataan seperti itu. Jadi cukup pada saat pertanyaan pertama saja. Kalau pada saat pertanyaan pertama itu tidak grogi, biasanya untuk pertanyaan berikutnya itu tidak grogi lagi. Kemudian tafsir Al-Maidah ayat 44. Nah, cuman ini tidak disebutkan ayatnya, cuman penggalan ayatnya saja. Ini biasanya penggalan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Biasanya seperti itu. Nah, untuk tafsir Al-Maidah ini secara lengkap teman-teman bisa membaca di deskripsi video ini saya berikan 2 website yang menurut saya cocok untuk tafsir surat Al-Maidah ini, karena di sini saya kira akan cukup panjang ya tafsirnya. Jadi teman-teman nanti bisa membuka deskripsi video ini dan mempelajari lebih jauh pada website yang sudah saya sertakan. Kemudian sub 3, karya tulis yang dibuat dan prestasi apa saja. Pertama, keaktifan organisasi, ikut apa, komitmen kerja, contoh kasus misalkan pilih keluarga atau kerja. Nah, di sini teman-teman tidak boleh mengabaikan salah satunya. Jadi tidak boleh mengabaikan keluarga maupun pekerjaan atau tugas, tetapi teman-teman harus mengutamakan tugas tanpa mengabaikan keluarga. Artinya di sini win-win solution begitu ya. Tugasnya itu tetap dilaksanakan, tetapi keluarganya juga tidak diabaikan. Jadi ada dialog-dialog tertentu, misalkan kita dengan atasan kita untuk mengakomodasi misalkan keluarga kita ada sakit atau yang lainnya. Nah, template banget sih itu saya tadi Pak, mohon doanya karena saya merasa kurang puas dengan jawaban saya. Kenapa kok kurang puas? Bukannya jawaban-jawaban itu sudah dipersiapkan sebelumnya, diminta nulis surat enggak? Nah, ini kejar-kejaran sama waktu, teman saya malah banyak di-cut. Nah, mungkin dia di-cut itu karena jawabannya berbelit-belit begitu ya, atau mungkin inti sari dari jawaban itu sudah ada, kemudian di-cut, kemudian diminta untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Di sini karena pengujinya input nilai. Nah, karena grogi saya ngeblank bacaan at-tahiyat tadi. Saya tadi, iya Pak, surat Al-Kautsar. Jadi ternyata diminta untuk menulis surat Al-Kautsar. Nulis di kertas, terus diperlihatkan penguji ke depan kamera begitu ya. Iya Pak. Kenapa kok kejar-kejaran dengan waktu Mas? Apa penguji minta jawaban yang cepat begitu? Mungkin iya Pak, sudah ada template soalnya. Lalu ada batas minimal soal buat ngisi setiap indikator kemarin dengan waktu 30 menit. Jadi kalau jawaban peserta kepanjangan kan bisa mereduksi banyak waktu. Itu asumsi pribadi saya. Untuk Al-Maidah ayat 44 tadi suruh tafsir saja ya. Alhamdulillah saya tadi jelaskan secara konteks dan asbabun nuzulnya. Nah, alhamdulillah saya doakan menjadi ASN 2020. Amin amin. Terima kasih doanya. Oke teman-teman, itu adalah FR yang dikirimkan oleh salah seorang teman. Mari kita sama-sama mendoakan supaya beliau diterima menjadi ASN tahun 2020 ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang belum melaksanakan tes wawancara. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.